Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam amma ba'du. Jadi yang pertama-tama anak-anak, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing sebelum memulai pembelajaran pagi hari ini, agar pembelajaran pada pagi hari ini bisa terlaksana dengan lancar dan ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum memasuki pelajaran, Bapak di sini akan mengabsen terlebih dahulu ya. Oke. Apakah teman-temannya sudah hadir semua? Ada yang tidak masuk? Oke, baik. Sepertinya masuk semua ya. Baik. Nah, kalau teman-temannya sudah masuk, kemarin kita sudah belajar tentang makhluk hidup. Jadi, makhluk hidup itu ada 3. Yang pertama, manusia, hewan, dan terakhir tumbuhan. Nah, karena kita sudah mempelajari manusia dan hewan, sekarang kita akan belajar mengenai tumbuhan. Oke. Jadi sebelum kita masuk, di sini Bapak akan mengajak ice breaking nih. Oke, silakan duduk semua. Ya. Beri memori. Oke, silakan duduk semua. Nah, di sini anak-anak sudah tahu bagaimana bentuk tumbuhan itu secara nyata itu bagaimana? Sudah tahu semuanya? Oke, baik kita. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan mengenal bagian-bagian tumbuhan yang dimana di setiap bagian-bagian tumbuhan itu memiliki fungsi dan ciri-ciri masing-masing. Yang dimana itu sangat berperan penting bagi bertahan hidupnya tumbuhan itu sendiri. Nah, oke, baik. Di sini sudah kelihatan semua ya. Nah, ini kita akan mengenal bagian-bagian tumbuhan. Nah, tumbuhan itu sendiri yaitu apa? Ada yang tahu tumbuhan itu apa? Oke, tumbuhan itu adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri menggunakan cahaya matahari melalui proses yang disebut fotosintesis. Dan tumbuhan ini biasanya itu memiliki akar, memiliki batang, daun, dan bunga. Serta hidupnya itu bisa di tanah, di air, bahkan dimanapun itu tumbuhan bisa hidup. Oke, selanjutnya, nah, pada bagian-bagian tumbuhan ini itu ada banyak anak-anak. Jadi tidak semua tumbuhan itu memiliki daun, tidak semua tumbuhan itu memiliki bunga. Tapi diantaranya akar, batang, daun, dan bunga ini adalah bagian tumbuhan yang paling sering kita jumpai pada tumbuhan di sekitar kita. Nah, yang pertama itu ada apa? Ada akar. Nah, akar itu bentuknya seperti ini. Jadi akar itu bentuknya ada kayak mencabang-cabang gitu ya. Nah, akar ini nanti akan kita pelajari pada slide selanjutnya. Nah, yang kedua yaitu batang. Nah, batang ini adalah bagian tumbuhan yang posisinya itu di atas akar. Jadi di bawah sendiri itu akar. Nah, di atas akar itu ada batang. Nah, selanjutnya yaitu daun. Nah, daun ini itu bagian tumbuhan yang mencabang dari batang. Jadi daun ini tumbuh ketika batang sudah tumbuh juga. Nah, yang terakhir yaitu bunga. Bunga ini biasanya itu bisa berbuah. Jadi ada pohon itu yang berbuah. Kalian sudah tahu kan pohon yang bisa berbuah itu apa? Pohon mangga. Terus pohon apa lagi? Masih banyak lagi ya. Nah, itu ada beberapa tumbuhan yang buahnya itu dari bunga dulu. Tapi ada juga beberapa tumbuhan yang bunganya tidak bisa berbuah. Nah, itu akan kita pelajari untuk pertemuan ke depan.
selanjutnya di sini yaitu ada bagian yang namanya akar. Jadi akar ini posisinya itu berada di paling bawah sendiri, atau yang mencengkram tumbuhan pada tanah itu adalah akar. Akar ini adalah fondasinya pada tumbuhan. Nah, akar ini berperan penting dalam menjaga kestabilan tumbuhan dan juga fungsinya itu menyerap air supaya tumbuhan itu tetap hidup. Itu. Nah, yang kedua yaitu batang. Nah, batang ini adalah bagian tumbuhan tadi yang berada di atas akar. Nah, batang ini juga kurang unik juga. Karena apa? Batang ini fungsinya itu sebagai distributor atau yang pengantar air dari akar ke bagian tumbuhan yang lain. Jadi batang ini juga cukup penting, anak-anak. Nah, terus selanjutnya yaitu daun. Nah, daun ini juga cukup penting untuk menjaga kestabilan lingkungan dan juga kestabilan kehidupan pada tumbuhan itu sendiri. Karena apa? Daun ini bisa memasak makanannya sendiri melalui kegiatannya yaitu apa namanya? Fotosintesis. Nah, daun ini juga bisa menghasilkan klorofil. Oke. Nah, yang terus selanjutnya yaitu adalah bunga. Di sini bunga itu adalah ibaratnya itu kayak mahkota pada tumbuhan. Jadi bunga ini bisa jadi bentuk atau bagian tumbuhan yang paling terakhir yang akan muncul. Karena biasanya itu ada akar dulu, akar yang akan muncul, seterusnya batang, daun, dan itu bunga. Nah, kadang itu ada tumbuhan yang memang tidak berbunga, jadi cukup di daun saja. Oke, jadi kesimpulannya tumbuhan ini itu sangat penting bagi kehidupan kita, ekosistem kita, dan juga ekosistem alam. Karena apa? Tumbuhan itu menghasilkan oksigen. Nah, karena tumbuhan juga kita itu bisa terus bernafas karena menghasilkan oksigen tadi, dan juga polusi udara itu diserap oleh tumbuhan dan tumbuhan mengembalikannya dalam bentuk oksigen. Nah, seperti itu. Nah, terus habis itu kalau tumbuhan kita musnahkan atau tumbuhan kita tidak kita rawat, otomatis lingkungan kita akan rusak. Contoh misal di hutan banyak sekali pohon. Kalau pohon ditebang semua, tidak ada reboisasi, maka akan terjadi longsor dan sebagainya. Bisa banjir bandang dari atas. Itu anak-anak. Oke, baik. Itu materi yang bisa Bapak sampaikan pada sore hari ini. Apakah ada pertanyaan? Oke, jika tidak ada pertanyaan, di sini Bapak akan membagi kelompok ya. Nah, di sini ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke. Sebelum sesudah Bapak bagi kelompok, di sini Bapak akan bagikan LKPD-nya dulu. Oke. Baik, jadi LKPD-nya itu dikerjakan ya. Nah, habis itu setelah mengerjakan LKPD, di sini akan dipresentasikan. Jadi nanti perwakilan dari kelompok akan mempresentasikan ke depan di memori. Nah, selanjutnya di sini kan sudah dipresentasikan semua nih. Nah, selanjutnya agar materi pada pagi hari ini bisa kalian ingat, bisa kalian pelajari di rumah, di sini Bapak akan ngasih LKPD individu. Jadi nanti bisa dikerjakan bersama orang tua, kakak, atau guru les di rumah, gitu ya. Oke, baik, disimpan baik-baik ya. Besok pertemuan ke depan kita akan belajar apa? Ada yang tahu? Nah, besok pertemuan ke depan kita akan belajar mendalami bagian-bagian pada tumbuhan lagi. Jadi
terjadi, kenapa bisa terjadi fotosintesis, kenapa bunga itu bisa berbuah, dan kenapa daun itu menghasilkan zat yang berwarna hijau tadi, yaitu klorofil. Itu ya. Jangan lupa besok dibawa buku catatannya dan juga PR-nya tadi yang berlokasi. Nah, selanjutnya akan Bapak akhiri. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa Bapak cukupkan. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.